Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anakku sekalian, puji nama Tuhan. Kita bertemu lagi dengan Miss Santi di Devotion SD Kristen Terang Bangsa pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa dong, ya. Oleh sebab itu pagi ini Miss Santi mau mengajak kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Ya, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan sambil mengangkat pujian. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Mari kita bersama-sama nyanyikan. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Janganlah kita berhenti mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapa, ku datang padamu,
syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian saat ini? Puji Tuhan pasti dalam lawatan Tuhan. Baik anak-anak semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ibu mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan juga Alkitabnya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui firman yang akan disampaikan. Jagai hati pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik anak-anak ibu semuanya, mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14. Ibu ulangi. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14 ya. Ibu akan bacakan untuk kita semuanya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ibu ulangi sekali lagi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Anak-anak ibu yang dikasihi, pada saat ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang ketaatan. Ya, bagaimana hidup yang taat sebagai anak-anak yang taat. Anak-anak Tuhan yang taat itu seperti membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sudah cukup? Oh, ternyata tidak. Anak-anak yang taat itu bukan hanya saja membaca, merenungkan, dan memuji nama Tuhan. Tetapi satu yang penting adalah kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, dalam hal ini ibu mau mengambil suatu ilustrasi tentang ketaatan. Ibu ambil satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Daniel. Daniel dan teman-temannya, ya, mereka itu dalam masa pembuangan di Babel, ya, mereka mengalami begitu banyak hal yang sangat-sangat tidak mengenakan. Bahkan mereka difitnah, ya, sampai mereka juga dimasukkan ke dalam gua singa,
dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi mereka tetap mendapatkan karunia, mendapatkan pengasihan dari Tuhan, sehingga mereka bebas dari singa yang buas, dari perapian yang menyala-nyala, ya. Karena apa? Mereka itu hidup dalam kebenaran dan ketaatan, ya. Coba bayangkan ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, mungkin mereka sudah habis, ya, sudah habis dimakan singa atau habis terbakar oleh perapian yang menyala-nyala. Tetapi berkat ketaatan mereka memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Lalu kita lihat satu contoh, ya, satu contoh tokoh Alkitab yang dia tidak taat kepada Tuhan. Di sini Ibu ambil contoh adalah Yunus. Tahu ya tentang Yunus semuanya? Iya. Yunus itu diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena masyarakat di Niniwe itu jauh dari Tuhan. Perilakunya itu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau memberkati warga atau masyarakat Niniwe itu melalui Yunus, tetapi Yunus tidak mau. Dia lari, dia memilih pergi ke Tarsis, sehingga dalam perjalanannya dia mengalami suatu kesulitan. Bukan hanya dia saja yang mengalami kesulitan, berdampak kepada banyak orang. Seisi kapal yang menuju ke Tarsis mengalaminya. Apa yang mereka alami? Iya, badai gelombang, ya, sehingga kapal mereka terombang-ambing dihempas gelombang, sehingga mereka akhirnya menemukan ternyata itu semua adalah ulahnya Yunus. Yunus pun mengakui, bahkan Yunus akhirnya apa? Dilempar ke dalam laut. Tetapi Tuhan pun menunjukkan kasih setianya kepada Yunus. Yunus tetap mendapatkan berkat, ya. Tuhan mengirimkan seekor ikan yang sangat besar, ya, dan bahkan Yunus ditelan sama ikan. Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, dan melalui ikan tersebut Yunus sampailah ke Niniwe. Dan akhirnya di Niniwe Yunus pun menyampaikan kabar baik tentang Tuhan, sehingga seluruh masyarakat Niniwe berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Ya, coba bayangkan ketika Yunus tidak taat dan tetap menolak, tetap bersikeras untuk tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada masyarakat Niniwe, gimana? Mungkin Yunus sudah tiada, mungkin, ya. Jadi anak-anak ibu semuanya, mari kita untuk lebih taat lagi, ya, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru di sekolah, ya, supaya apa? Supaya kita juga dapat berkat, dapat kasih karunia dari Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, bisa ya anak-anak ibu semuanya, ya. Dan di masa pandemi ini, ibu berharap kalian tetap taat, patuhi protokol kesehatan. Ya, dimanapun kalian berada, ketika bepergian kemanapun, tetap menggunakan masker, membawa hand sanitizer barangkali tempat tujuan kalian itu tidak tersedia air yang memadai, ya kan? Nah, ketika kalian mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, mari patuhi juga protokol kesehatan. Sebelum masuk ke lingkungan sekolah, terlebih dahulu cek suhu. Jika suhumu lebih dari 37 derajat atau kamu merasakan kondisi tubuh yang kurang enak, kamu boleh pulang istirahat di rumah, bukan bermain-main, ya. Istirahat di rumah secukupnya untuk memulihkan keadaanmu kembali. Agar apa?
agar kamu dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Ya kan? Sepulang sekolah juga demikian. Cek kembali suhumu, cuci tangan. Ya, tidak lupa untuk tetap menggunakan masker. Ya, seperti itu ya anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu semuanya tetap taat dimanapun kalian berada. Taat bukan berarti hanya kepada kedua orang tua, bukan hanya kepada guru, tetapi juga kepada Tuhan, itu yang paling utama. Oke, semoga firman Tuhan yang disampaikan saat ini dapat kita terapkan, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap patuh, kami tetap taat terhadap Engkau ya Bapa. Kami melakukan kebenaran firman-Mu di setiap hari kami, dan kami juga tetap menjadi anak yang tumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji termulia Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.